Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Senang bertemu kembali dengan kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang membuat laporan dana kas kecil sistem Impress. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian melihat tayangan video berikut, maka yang pertama, kalian mampu memahami pengertian laporan dana kas kecil sistem Impress. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi pencatatan data transaksi keuangan. Yang ketiga, setelah kalian memahami, mengidentifikasi, maka kalian nanti mampu membuat laporan dana kas kecil dengan menggunakan sistem Impress. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran kali ini dengan menyimak tayangan video berikut. Kas kecil atau petty cash. Kas kecil atau petty cash adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus mendanai pengeluaran-pengeluaran keperluan pimpinan atau bagian kantor yang jumlahnya relatif kecil. Laporan dana kas kecil. Laporan dana kas kecil adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari seorang sekretaris atau pemegang kas kecil atas penggunaan dana kas kecil selama periode tertentu. Metode Impress atau dikenal dengan Impress Fund Method atau metode dana tetap. Metode Impress atau dana tetap adalah metode pencatatan dana kas kecil di mana jumlah dana kas kecil selalu sama atau tetap pada setiap pembukuan buku kas yang baru. Setiap akhir periode kas kecil, diisi kembali dana kas kecil sejumlah uang yang dikeluarkan atau digunakan pada periode tersebut. Sehingga setelah ada pengisian kembali dari dana kas kecil, maka akan kembali pada jumlah yang sama. Prosedur pencatatan laporan kas kecil dengan menggunakan sistem Impress. Di sini ada 3 langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah pembentukan dana kas kecil. Di sini saya berikan contoh ilustrasinya. Pada tanggal 1 Juli 2020 dilakukan pembentukan dana kas kecil dengan dana awal 6 juta rupiah. Untuk lebih jelasnya, kami peragakan melalui tayangan video berikut. Silakan menyimak. Dalam langkah pembentukan dana kas kecil, di sini langkah-langkahnya, pemegang kas kecil membuat permohonan pengisian dana kas kecil yang nantinya ditujukan kepada bagian keuangan atau bendahara perusahaan. Pemegang kas kecil menemui bendahara perusahaan untuk menyerahkan bukti permohonan pengisian dana kas kecil. Kemudian bendahara keuangan memeriksa formulir permohonan pengisian dana kas kecil dan menandatangani bukti penerimaan kas kecil. Pemegang dana kas kecil menerima dana kas kecil dari bendahara perusahaan berupa uang tunai atau berupa cek. Simpan uang ke dalam peti uang atau cash box, kemudian simpan dalam almari yang terkunci. Pemegang kas kecil mencatat penerimaan dana tersebut ke dalam bukti penerimaan kas dan catat juga penerimaan tersebut ke dalam buku kas dan ditandatangani oleh pemegang kas kecil, bendahara perusahaan serta diketahui atau disetujui oleh pimpinan. Dan bukti kas masuk simpan dalam outner. Di sini saya tunjukkan bukti-bukti transaksi, yaitu yang pertama adalah formulir pengajuan dana kas kecil. Kemudian yang kedua, formulir bukti penerimaan kas kecil. Untuk prosedur yang kedua, yaitu penggunaan atau pemakaian dana kas kecil. Untuk lebih jelasnya, kami peragakan melalui tayangan video berikut. Silakan menyimak. Pemakai dana kas kecil meminta dana untuk membeli ATK. Kemudian pemegang kas kecil menyerahkan dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil.
Kemudian dana kas kecil dibelanjakan sesuai keperluan dan sebagai bukti, maka pemakai dana kas kecil menerima nota. Ini bukti pengeluaran kas kecil. Pengguna atau pemakai dana kas kecil menyerahkan bukti transaksi penggunaan dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil sebagai bukti telah mengeluarkan dana kas kecil. Setelah pemegang dana kas kecil menerima bukti transaksi, maka segera catat bukti tersebut ke dalam bukti pengeluaran kas dan dicatat pula ke dalam buku kas kecil. Di sini saya berikan contoh-contoh bukti pengeluaran kas kecil selama satu periode, yaitu bulan Juli 2020. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat laporan buku kas kecil dengan menggunakan metode Impress. Langkah pertama yaitu membuat judul laporan. Kemudian buat format yang terdiri dari tanggal, nomor bukti, urean, penerimaan, pengeluaran, dan pos perkiraan-perkiraan yang terdiri dari akun ATK, konsumsi, transport, fotokopi, dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara mengisi laporan kas kecil? Yaitu yang pertama, tanggal 1 di sini ditulis nomor bukti BKM 01 dengan urean pembentukan dana kas kecil sejumlah 6 juta rupiah. Maka di sini ditulis pada kolom penerimaan 6 juta rupiah. Kemudian tanggal 3, nomor bukti BKK 01 ureannya adalah bayar harian Jawa Pos 75.000, sehingga ditulis pada kolom pengeluaran 75.000 dan ditulis pada pos perkiraan dengan nama akun lain-lain Rp75.000. Demikian juga untuk transaksi mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 24 setelah dicatat, kemudian dijumlah pada kolom penerimaan, kolom pengeluaran, dan pada pos-pos perkiraan dari masing-masing akun. Sehingga di sini akan terlihat saldo akhir pos laporan kas kecil ini, yaitu dari 6 juta dikurangi jumlah pengeluaran 3.840, sehingga saldo akhir diketahui Rp2.160.000. Nah, kemudian untuk mengisi dana kas kecil kembali bulan Agustus 2020, dana Impress yang diajukan yaitu dari jumlah penerimaan 6 juta dikurangi saldo akhir 2.160, sehingga dana Impress tercatat Rp3.840.000, sehingga dana kas kecil untuk dana awal periode bulan Agustus 2020 yaitu 6 juta, sehingga sama. Kemudian tanggal laporan 31 Juli 2020 ditandatangani pemegang kas kecil dan disetujui oleh pimpinan atau kepala bagian. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, yaitu pengisian kembali dana kas kecil. Untuk pengisian kembali dana kas kecil ini nanti akan diperagakan, silakan untuk menyimak peragaannya. Sebagai pertanggungjawaban laporan, di sini kita harus menyusun bukti-bukti transaksi. Kita masukkan bukti-bukti transaksi ke dalam ordner secara urut berdasarkan tanggal atau kronologis, dengan transaksi yang lama di bawah dan transaksi yang baru di atas. Antara bukti pengeluaran dan bukti penerimaan dibatasi dengan guide pengeluaran dan guide penerimaan. Pemegang dana kas kecil mengajukan kembali ke bagian keuangan perusahaan untuk mendapatkan kembali dana kas kecil untuk periode berikutnya. Di sini saya berikan contoh laporan buku kas kecil metode Impress untuk bulan Juli 2020 beserta contoh-contoh bukti pengeluaran kas kecil. Demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu membuat laporan dana kas kecil dengan menggunakan sistem Impress. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa kalian pahami dan kalian bisa membuat laporan dana kas kecil dengan menggunakan sistem Impress. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.